Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim, yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi yang insya Allah sangat berguna untuk sahabat semua yang ada di rumah untuk menambah ilmu agama. Yaitu kita akan membahas tentang 4 maksiat hati bisa menghapus amal beserta dampaknya bagi diri kita. Karena kita ketahui sahabat, apabila maksiat itu bukan hanya maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat mencuri dan lain sebagainya, akan tetapi ada sejumlah maksiat hati yang pastinya wajib untuk kita jauhi dikarenakan sangat-sangat berbahaya. Namun sebelum kami membahas apa saja dari keempat maksiat hati dan juga apa saja dampak dari maksiat dalam kehidupan kita, maka jangan lupa kami ingatkan sahabat untuk tetap memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Semoga atas dukungan kalian channel kami ini bisa berkembang sekarang, besok, dan di kemudian hari, dan juga bukan hanya sekedar menjadi tontonan, akan tetapi bisa menjadi tuntunan yang bermaslahat. Terima kasih, jazakallah. Sahabat semua yang ada di rumah, setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba dipastikan akan dicatat dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tahukah kalian, terdapat dosa yang bisa menghapuskan pahala sebesar gunung. Hal tersebut tentunya penting untuk diketahui oleh umat muslim, sehingga pahala yang sudah didapatkan tidak hilang secara sia-sia karena suatu perbuatan, baik kemaksiatan fisik, sebut saja mencuri ataupun melakukan perbuatan zina dan lain sebagainya, itu memang bisa terlihat sahabat. Akan tetapi yang akan kita bahas adalah masalah kemaksiatan hati. Di antara kemaksiatan yang paling merugikan dilakukan oleh anggota tubuh kita adalah kemaksiatan hati. Karena kemaksiatan hati tersebut bersifat tersembunyi, sulit teridentifikasi, sulit ditebak oleh orang lain maupun diri sendiri, dan sangat sulit untuk diobati. Berkaitan dengan kemaksiatan hati tersebut sahabat, Syekh Abdul Ibnu Hasan di dalam kitabnya yaitu Sulam At-Taufik menguraikan kepada kita setidaknya ada 4 macam kemaksiatan hati, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nawawi di dalam syarah Sulam At-Taufik, yaitu cetakan Daru Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah. Maksiat hati yang pastinya hanya bisa diketahui oleh kalian semua, yang lain sulit untuk menebaknya sahabat, akan tetapi bisa ditanda-tandai atau bisa diketahui oleh orang lain juga dengan melihat beberapa aspek cirinya. Lalu apa saja dari maksiat hati tersebut? Maka berikut adalah kita bahas sejumlah maksiat hati yang bisa menghapus amalan ibadah kita. Na'udzubillah, semoga kita dijauhkan dari 4 maksiat hati ini. Yang pertama, riya. Nah ternyata sahabat, maksiat hati yang pertama adalah riya, yaitu riya ketika beramal, riya ketika berkumpul dengan orang, dan riya terhadap apapun yang kita miliki. Riya ketika beramal merupakan sesuatu hal yang sebetulnya harus dijauhi, walaupun sebetulnya ada ketidakpastian apakah dia riya atau tidak. Namun riya saat beramal adalah karena ingin terlihat baik di mata orang lain, ingin dilihat sempurna di pandangan orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah melarang sifat riya tersebut, bahkan menyebutnya sebagai syirik kecil, sebagaimana tertuang di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi ayat 110 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah melakukan amal solih dan tidak menjadikan apa dan siapapun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya. Surat Al-Kahfi ayat 110. Nah para ulama menafsirkan syirik dalam beribadah pada ayat tersebut adalah sifat riya atau beramal ingin terlihat oleh orang lain, ingin dipuji, ingin dijadikan orang yang paling. Nah belakangan kita melihat fenomena beberapa kecil umat Islam yang dengan yakinnya mempertontonkan kesalehannya, ketaatannya, seolah-olah dia yang paling solih, seolah-olah dia yang paling nasabnya bagus, yang lain mah jelek.
Naudzubillah. Dan sikap religiusnya dengan dalil dakwah bilhal, padahal hanya kedok yang membungkus wajah busuk niatan untuk dipuji, seolah ia ingin dikatakan yang paling taat, paling solih, paling agamis, dan paling muslim. Akibat sifat riya, amal yang kita lakukan hanya akan sia-sia dan tanpa balasan dari yang maha kuasa. Naudzubillahi min dzalik. Harus kita ketahui sahabat, apabila kita berbuat amal maka sewajarnya, jangan pernah berlebihan. Stabilkan hati kita ketika berbuat kebaikan, jangan terganggu jika ada yang memuji amal kita. Kembalikan kepada Sang Khalik. Apabila ada yang memuji, alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi sahabat. Begitupun saat ada yang mencela amal kita nih, ingat, beramallah karena Allah, lillahi ta'ala, bukan karena manusia. Betapapun besar kecilnya amal akan tampak di hadapan Allah dan akan dirasakan balasannya. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat biji gandum, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Selanjutnya nomor 2, ujub. Nah, selanjutnya di urutan kedua sahabat dari 4 maksiat hati yang dapat menghapus amal ibadah adalah ujub. Rasa atau sifat ujub yang melihat kemampuan beramal atau kemampuan taat kepada Allah datang dari diri sendiri. Sombonglah sahabat. Tak hanya itu, sifat ujub biasanya ditandai dengan sifat takabur, sombong, angkuh, dan biasanya ditandai dengan melihat diri sendiri lebih terhormat, lebih mulia. Ya sama seperti kami sebutkan tadi, ketika kalian mempunyai nasab bagus nih, anak kiai, anak habib, anak ustadz dan sebagainya, lalu melihat mereka yang hanya anak petani, kalian hina dan lain sebagainya. Naudzubillah. Padahal sebetulnya manusia sama saja di pandangan Allah. Semuanya sama, yang membedakan hanyalah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Nah, apabila kalian nih, naudzubillah, sudah terkena sifat ujub, maka biasanya akan ada tandanya takabur, sombong, angkuh, dan biasanya ditandai dengan melihat diri sendiri lebih terhormat, lebih mulia, dan lebih agung dari orang lain, serta melihat orang lain lebih rendah dan lebih hina dibandingkan kita. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin, yang artinya tidak akan masuk surga bagi seseorang yang di dalam hatinya ada sebesar zarrah dari sifat takabur. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, untuk menghindari sifat uzub, sombong, dan takabur tersebut, maka sadarilah sahabat bahwa semua manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah. Semua manusia berasal dari tanah dan tercipta dari air yang hina, dan meninggal akan kembali lagi ke tanah. Selanjutnya di urutan ketiga, hasud dan dengki. Hasud artinya sifat tidak suka terhadap nikmat yang ada pada orang lain, bahkan jika bisa nikmat tersebut hilang dari orang tersebut dan beralih kepada dirinya. Sementara sifat dengki adalah menyembunyikan kebencian dan permusuhan terhadap orang lain. Orang yang mempunyai sifat-sifat tersebut selalu merasa berat hatinya jika orang lain mendapat kebaikan atau nikmat. Semisal nih, tetangga beli kulkas, kalian yang sakit, dan sebagainya. Itu termasuk tuh, yaitu ciri-ciri kalian ini mempunyai sifat hasud dan dengki. Rasulullah bersabda, innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab, yang artinya sesungguhnya sifat hasud dapat memakan kebaikan seperti halnya api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nah, selain itu sahabat, ada 5 bahaya lain bagi pemilik rasa hasud dan dengki, yaitu selalu merasa bingung dan sempit yang tak terkesudahan, musibah yang tak mendapatkan balasan, munculnya perbuatan tak terpuji, terkuncinya pintu hidayah, dan tertimpanya murka Allah. Maka untuk menghindari sifat hasud dan dengki, marilah kita memperbanyak syukur dan rasa ridho terhadap pemberian dari Allah. Sebab datangnya sifat hasud dan dengki biasanya datang dari hati yang tidak puas terhadap nikmat Allah. Selanjutnya yang terakhir sahabat, yaitu putus asa terhadap rahmatnya Allah. Nah, ini adalah dari 4 maksiat hati yang dapat menghapus amal ibadah di urutan terakhir sahabat, yaitu nomor 4, yaitu merasa ragu kepada Allah dan putus asa terhadap rahmat Allah. Padahal selaku seorang mukmin kita wajib mempunyai aqidatul iman dan keyakinan yang kuat terhadap Allah, yakin terhadap wujud atau keberadaannya dan sifat-sifat wajib lainnya. Keraguan kepadanya selain merupakan maksiat hati juga merupakan dosa yang besar. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 53, Bismillahirrahmanirrahim, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah zat yang mengampuni semua dosa. Nah, sifat ragu dan putus asa terhadap rahmat Allah biasanya melahirkan sifat buruk lainnya, seperti tidak sabar, tidak tawakal,
menafikan takdir, bahkan sifat buruk sangka kepada Allah. Nah sahabat, itulah penjelasan kami tentang 4 maksiat hati nih yang bisa menghapus dosa. Nah selanjutnya kita bahas dampak maksiat dalam kehidupan. Ternyata maksiat hati itu ada dampaknya sahabat. Selain akan menghapuskan kebaikan, perbuatan maksiat hati akan memberikan banyak kerugian lainnya. Salah satunya yaitu dari kitab yang dikarang oleh Ibnu Qayyim al-Jauzah, yaitu yang pertama, mengusir sifat ihsan dalam hati. Nah dampak maksiat hati yang pertama ini sahabat, yaitu bisa mengusir sifat ihsan atau kasih sayang kepada semua makhluk, terutama manusia dan hewani di dalam hati mereka. Dampak maksiat yang pertama, yaitu terusirnya pelaku dari wilayah ihsan, sehingga tidak bisa mendapat pahala ihsan. Sifat ihsan yang melekat dalam hati tentu akan menghalangi pemiliknya dari perbuatan maksiat. Naudzubillah. Nah biasanya nih ketika kita nih banyak mempunyai penyakit hati, ada ayam main tinggang aja atau main lempar saja sampai kakinya pengkor dan lain sebagainya, naudzubillah. Ataupun kalian melihat kucing ditendang dan lain sebagainya, naudzubillah. Ataupun ada melihat manusia yang lagi kelaparan, kalian tidak memberikan sedekah dan lain sebagainya, itu sudah tidak ada sifat ihsan di dalam dirinya. Selanjutnya nomor 2, membuat hamba lupa dengan apa yang menyelamatkannya dari siksa. Nah salah satu dampak dari perbuatan dosa adalah Allah akan membiarkannya bersama nafsunya dan setan. Ini merupakan kebinasaan yang tidak akan mendatangkan keselamatan. Naudzubillah. Selanjutnya nomor 3, melemahkan kalbu. Nah maksiat hati menghalangi perjalanan kalbu menuju Allah dan juga akhirat, atau bahkan menghalangi dan mengentakkan perjalanannya. Kalbu berjalan menuju Allah berdasarkan kekuatan yang dimilikinya. Dosa bisa mematikan kalbu sahabat, mendatangkan penyakit, membahayakan, dan juga melemahkan. Selanjutnya yang terakhir nomor 4, melenyapkan nikmat. Dampak maksiat hati lainnya yaitu lenyapnya nikmat dan datangnya bencana. Sahabat Ali bin Abi Thalib berkata, bencana datang karena dosa dan ia diangkat karena tobat. Itulah penjelasan kami. Semoga sahabat kita semua dijauhkan dari berbagai macam penyakit hati yang bisa menghapus amalan dan juga bisa menimbulkan perbuatan-perbuatan atau sebab akibat yang sangat jelek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.